Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Glenn Hasian Makmau, kelas AK5F dengan NIM 200508208, mata pelajaran Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks, data flow diagram atau DFD, bagan alir atau flowchart, kelemahan dan saran, dan desain ulang flowchart. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Siklus konversi. Pelanggan membuat kesepakatan pesanan, kemudian menghasilkan dokumen purchase order yang dikirimkan ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi mengirimkan dokumen purchase order tadi ke bagian teknik. Bagian teknik memberikan feedback berupa 3 dokumen, yaitu dokumen daftar kebutuhan bahan baku, dokumen lembar urutan kerja, dan dokumen laporan spesifikasi teknis. Siklus konversi juga mengirimkan purchase order tadi ke bagian pengendalian persediaan, dan bagian pengendalian persediaan mengirimkan feedback berupa dokumen laporan status persediaan. Siklus konversi mengirimkan dokumen laporan permintaan pembelian ke Departemen Pembelian, dan Departemen Pembelian mengirimkan feedback berupa faktur pembelian. Supervisor mengirimkan dokumen-dokumen berupa file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku serta lembar perpindahan dan jadwal produksi ke siklus konversi. Siklus konversi kemudian memberikan dokumen berupa surat permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian, bagian penyimpanan persediaan mengirimkan feedback berupa pengeluaran bahan baku yang dibutuhkan ke siklus konversi. Siklus konversi juga memberikan dokumen berupa pencatatan jam kerja ke bagian pusat kerja, dan pada bagian pusat kerja memberikan feedback berupa jam kerja ke bagian siklus konversi. Siklus konversi memberikan dokumen berupa bahan baku dan retur bahan baku ke bagian Departemen Akuntansi Biaya, dan juga dokumen barang jadi dan salinan perintah kerja ke bagian gudang. Siklus konversi akhirnya memberikan voucher jurnal ke buku besar. Kemudian buku besar memberikan feedback berupa update buku besar balik ke siklus konversi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data flow diagram atau DFD dari kasus 11 siklus konversi ini, yang dimana terdiri dari DFD level 0, DFD level 1, 2, 3, dan 4. DFD level 0. Pelanggan membuat kesepakatan pesanan sehingga menghasilkan dokumen purchase order dan dikirimkan ke bagian 1.0 proses perencanaan produksi. Kemudian, dari bagian proses perencanaan produksi, mengirimkan purchase order tadi ke bagian teknik. Dari bagian teknik, itu mengirimkan feedback berupa 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, dokumen urutan kerja, dan dokumen laporan spesifikasi teknis, dan dikirimkan balik ke bagian proses perencanaan produksi. Dari bagian proses perencanaan produksi juga dikirimkan purchase order tadi ke bagian pengendalian persediaan. Kemudian dari bagian pengendalian persediaan dikirimkan dokumen laporan status persediaan ke bagian teknik, dan dari bagian teknik mengirimkan laporan permintaan pembelian bahan baku balik ke bagian proses perencanaan produksi. Selanjutnya lanjut ke bagian 2.0 proses pembelian bahan baku. Bagian proses pembelian bahan baku mengirimkan dokumen laporan permintaan pembelian ke bagian Departemen Pembelian. Selanjutnya, dari Departemen Pembelian mengirimkan feedback berupa dokumen faktur pembelian ke bagian proses pembelian bahan baku. Selanjutnya, bagian 3.0
bagian proses penjadwalan produksi. Supervisor mengirimkan dokumen-dokumen berupa file perintah kerja, terbuka, dan surat permintaan bahan baku, serta lembar perpindahan dan jadwal produksi ke bagian 3.0 proses penjadwalan produksi. Kemudian supervisor mengirimkan dokumen berupa salinan perintah kerja langsung ke bagian pengendalian persediaan, dan bagian pengendalian persediaan mengirimkan update persediaan dan voucher jurnal langsung ke bagian buku besar. Bagian 3.0 proses penjadwalan produksi juga mengirimkan jam kerja ke bagian pusat kerja. Dari bagian pusat kerja mengirimkan feedback berupa kartu waktu untuk gaji dan jam kerja balik ke bagian proses penjadwalan produksi. Bagian 3.0 proses penjadwalan produksi juga mengirimkan dokumen berupa surat permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan, dan bagian penyimpanan persediaan mengirimkan feedback berupa pengeluaran bahan baku balik ke bagian proses penjadwalan produksi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 4.0 proses pencatatan. Bagian 4.0 proses pencatatan mengirimkan dokumen berupa barang jadi dan salinan perintah kerja ke bagian gudang. Juga mengirimkan salinan perintah kerja dan dokumen ke Departemen Akuntansi Biaya. Dari Departemen Akuntansi Biaya mengirimkan voucher jurnal ke buku besar, dan akhirnya buku besar mengirimkan update buku besar ke bagian 4.0 proses pencatatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 1. Pelanggan membuat pemesanan, kemudian dilakukan persetujuan pemesanan menggunakan data master pesanan. Kemudian dilakukan penyerahan blanket order. Selanjutnya dilakukan penyerahan status persediaan dan menghasilkan dokumen laporan permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD level 2. Dokumen laporan permintaan pembelian bahan baku selanjutnya dilakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan data master bahan baku. Kemudian dihasilkan dokumen berupa faktur pembelian bahan baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 3. Dokumen faktur pembelian bahan baku, kemudian dilakukan pemberian perintah kerja oleh supervisor. Selanjutnya, penyerahan jadwal produksi dan lembar perpindahan. Kemudian, dilakukan permintaan pengeluaran bahan baku, yang kemudian dilakukan pengeluaran bahan baku menggunakan data master bahan baku. Selanjutnya, dilakukan pencatatan jam kerja berdasarkan data master jam kerja karyawan, sehingga dihasilkan dokumen kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 4. Yang pertama, dilakukan penerimaan salinan perintah kerja, kemudian dilakukan penyerahan dokumen, penyimpanan barang jadi produksi, selanjutnya update data persediaan, kemudian pencatatan voucher jurnal, kemudian pengupdatean buku besar, dan dihasilkan dokumen buku besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian akhir atau flowchart dari kasus 11 siklus konversi. Dari pelanggan membuat pesanan, kemudian dilakukan kesepakatan pesanan, sehingga menghasilkan dokumen blanket order. Dokumen blanket order tadi kemudian dikirimkan ke bagian teknik. Di bagian teknik dilakukan proses kesepakatan, sehingga menghasilkan 3 dokumen, yaitu dokumen spesifikasi teknis, dokumen lembar urutan kerja, dan dokumen daftar kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, di bagian pengendalian persediaan, membuat laporan status persediaan secara komputerisasi, kemudian menghasilkan dokumen laporan status persediaan.
yang oleh bagian teknik digunakan sebagai dokumen laporan permintaan pembelian bahan baku. Dokumen permintaan pembelian bahan baku tersebut disimpan di file berdasarkan urutan tanggal. Kemudian, dokumen laporan permintaan pembelian bahan baku tersebut dikirimkan langsung ke bagian pembelian. Pada bagian pengendalian persediaan juga terdapat 3 dokumen, yaitu dokumen perintah kerja, dokumen permintaan pembelian bahan baku, dan dokumen pembelian bahan baku. Yang ketiganya disimpan dalam file berdasarkan urutan tanggal. Selanjutnya di bagian pembelian, dilakukan pembelian bahan baku secara manual, kemudian menghasilkan faktur pembelian bahan baku. Pada bagian supervisor, membuat perintah kerja, lembar perpindahan dan permintaan bahan baku, sehingga menghasilkan 3 dokumen, yaitu dokumen permintaan bahan baku, dokumen lembar perpindahan, dan dokumen perintah kerja. Dokumen lembar perpindahan merupakan dokumen data trade-off yang pertama, sedangkan dokumen perintah kerja merupakan dokumen data trade-off yang kedua. Dokumen permintaan bahan baku yang berasal dari supervisor kemudian dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Di bagian penyimpanan persediaan dilakukan proses permintaan secara manual yang di dalamnya terdapat bahan baku, kemudian menghasilkan dokumen salinan permintaan bahan baku. Dokumen salinan permintaan bahan baku tersebut kemudian disimpan di file berdasarkan urutan date atau tanggal. Selanjutnya, pada bagian pusat kerja, membuat dokumen pencatatan waktu kerja secara manual sehingga menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja yang dikirimkan langsung ke bagian akuntansi biaya untuk dilakukan update permintaan bahan baku secara manual. Dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja itu merupakan data trade-off yang ketiga. Pada bagian akuntansi biaya terdapat 3 dokumen, yaitu yang pertama dokumen permintaan bahan baku, yang kedua dokumen lembar perpindahan yang merupakan data trade-off yang pertama, dan yang ketiga dokumen perintah kerja. Selanjutnya bersama-sama dengan dokumen retur bahan baku dan kelebihan bahan baku dilakukan update permintaan bahan baku secara manual. Selanjutnya membuat voucher jurnal yang kemudian menghasilkan dokumen voucher jurnal. Dokumen voucher jurnal tersebut kemudian dikirimkan langsung ke bagian buku besar. Pada bagian gudang terdapat dokumen perintah kerja yang merupakan data trade-off yang kedua. Selanjutnya dilakukan penutupan file perintah kerja. Pada bagian buku besar terdapat 2 dokumen voucher jurnal. Dokumen voucher jurnal yang pertama merupakan berasal dari bagian akuntansi biaya, dan voucher jurnal yang kedua yang merupakan data trade-off yang keempat kemudian bersama-sama dilakukan update buku besar secara manual sehingga menghasilkan buku besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan saran dari kasus 11 siklus konversi ini. Kelemahan yang pertama ada di pengendalian akses. Yang pertama itu tidak adanya pemisahan tugas pada bagian pencatatan transaksi dan bagian keuangan sehingga bisa saja terjadi kecurangan atas pencatatan. Yang kedua, terdapat pada verifikasi independen. Tidak adanya verifikasi independen terhadap kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Yang ketiga, pada saat penerimaan dokumen-dokumen terkait transaksi, tidak adanya verifikasi antara departemen satu dengan departemen lainnya. Dan yang keempat, data yang digunakan cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya kesilapan dalam pencatatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Yang pertama, pemisahan tugas antara bagian akuntansi biaya dan bagian keuangan harus dilakukan karena dengan cara tersebut bisa mencegah terjadinya kecurangan. Saran yang kedua, dilakukannya verifikasi pada kartu waktu untuk gaji dan jam kerja untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Yang ketiga, seluruh departemen seharusnya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan. Dan yang keempat,
Data-data yang banyak sebaiknya dilakukan penyortiran dan dilakukan penggolongan dengan data jenis agar mempermudah pencatatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang disarankan atau revisi flowchart. Dari pelanggan membuat pesanan, kemudian dilakukan kesepakatan pesanan, sehingga menghasilkan dokumen blanket order. Dokumen blanket order tersebut kemudian dikirimkan ke bagian teknik. Di bagian teknik juga dilakukan proses kesepakatan, sehingga menghasilkan dokumen-dokumen berupa laporan spesifikasi teknis, dokumen lembar urutan kerja, dan dokumen daftar kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, ke bagian pengendalian persediaan, membuat laporan status persediaan secara komputerisasi sehingga menghasilkan dokumen laporan status persediaan yang oleh bagian teknik itu digunakan sebagai laporan permintaan pembelian bahan baku yang di dalamnya terdapat bahan baku dan disimpan di file berdasarkan urutan date atau tanggal. Pada bagian pengendalian persediaan juga terdapat 3 dokumen, yaitu dokumen perintah kerja, dokumen permintaan pembelian bahan baku, dan dokumen pembelian bahan baku yang disimpan di bagian file berdasarkan urutan date atau tanggal. Dokumen laporan permintaan pembelian bahan baku yang pada bagian teknik kemudian dikirim langsung ke bagian pembelian untuk dilakukan pembelian bahan baku secara manual, kemudian dihasilkan faktur pembelian bahan baku. Selanjutnya pada bagian supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, kemudian dihasilkan 3 dokumen. Yang pertama dokumen permintaan bahan baku, yang kedua dokumen lembar perpindahan yang merupakan data trade-off yang pertama, dan yang ketiga dokumen perintah kerja yang merupakan data trade-off yang kedua. Dokumen permintaan bahan baku yang berasal dari supervisor kemudian dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Di bagian penyimpanan persediaan kemudian dilakukan proses permintaan secara manual yang di dalamnya terdapat bahan baku. Bahan baku tersebut terbagi atas 2 pemakaiannya, yaitu dipakai dan berlebih, yang menghasilkan dokumen salinan permintaan bahan baku dan disimpan di file berdasarkan urutan date atau tanggal. Selanjutnya, pada bagian pusat kerja itu membuat dokumen pencatatan waktu kerja secara manual dan menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja yang langsung dikirimkan ke bagian akuntansi biaya untuk dilakukan update permintaan bahan baku secara manual. Dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja itu merupakan data trade-off yang ketiga. Selanjutnya pada bagian akuntansi biaya terdapat dokumen-dokumen berupa dokumen permintaan bahan baku, dokumen lembar perpindahan yang merupakan data trade-off yang pertama, dan dokumen perintah kerja yang bersama-sama dengan dokumen retur bahan baku yang isinya terdapat bahan baku dan dokumen kelebihan bahan baku bersama-sama dilakukan update permintaan bahan baku secara manual, kemudian dilakukan membuat voucher jurnal yang menghasilkan dokumen voucher jurnal yang langsung dikirimkan ke buku besar. Pada bagian gudang terdapat dokumen perintah kerja yang merupakan data trade-off yang kedua, dan selanjutnya dilakukan penutupan file perintah kerja secara manual. Pada bagian buku besar terdapat 2 voucher jurnal, yaitu voucher jurnal yang berasal dari bagian akuntansi biaya dan voucher jurnal yang merupakan data trade-off yang keempat, bersama-sama melakukan update buku besar secara manual dan menghasilkan buku besar. Demikian hasil penjelasan video saya mengenai kasus 11 siklus konversi dengan saya Glenn Berpaung. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.